Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang lip, aliran terus-menerus, dan silo. Nah, di mana kelompok ini telah disusun oleh Nyai Gandasari, yaitu saya sendiri, dan Indah Zaskia Ratu. Definisi dan fungsi utama elevator. Jadi, untuk definisi fungsi utama elevator itu adalah membantu mobilitas dalam gedung bertingkat, terutama gedung-gedung tinggi di mana penggunaan tangga menjadi kurang efektif. Jadi untuk elevator itu memungkinkan kita untuk dengan cepat berpindah dari satu lantai ke lantai lainnya dengan menekan tombol. Jadi untuk fungsi dari lift ini yaitu perangkat yang digunakan untuk mengangkut material secara vertikal atau miring suram dari satu titik ke titik lainnya dalam proses produksi atau penyimpanan. Jadi untuk perannya dalam lift itu digunakan untuk memindahkan sebuah material seperti biji, serbuk, dan material serupa dengan efisien tinggi dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, jadi mereka membantu dalam mengoptimalkan proses produksi dan pengangkutan material dari dalam fasilitas industri. Nah, contohnya itu seperti biji-bijian, seperti gandum, jagung, kacang-kacangan, dan contoh lainnya. Nah, selanjutnya adalah lip ember. Ini adalah gambar lip ember. Nah, salah satu jenis lip ember yang paling umum digunakan, mereka memiliki cangkir atau ember yang berpasang pada rantai atau sabuk yang bergerak secara terus-menerus. Nah, jadi ini digunakan untuk mengangkut material dalam bentuk butiran atau bubuk seperti biji-bijian, serbuk, kayu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Nah, untuk dasarnya itu adalah keputusan penting dalam proses industri yang melibatkan perpindahan. Jadi, untuk dasar pertimbangan dalam pemilihan alat itu seperti jenis materialnya, kapasitas, dan laju aliran. Ketinggian perpindahan dan karakteristik dari materialnya, terus lingkungan dari operasionalnya dan efisien energinya, kebutuhan perawatan dan kesediaan dan dukungan produsen dan anggarannya. Nah, untuk cara menentukan kapasitas atau dimensi alatnya itu bisa melibatkan beberapa pertimbangan teknis. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya itu seperti identifikasi material atau karakteristiknya. Nah, jadi tentukan laju alirnya, ketinggian perpindahan dan kecepatannya. Terus desain dari ember atau rantainya. Terus ada juga konfigurasi umumnya, hitungan kapasitas, sesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Jadi yang terakhir itu adalah konsultasi dengan para yang ahlinya ya. Nah, untuk laju alir terus-menerus ember, rumus dan volume dari yang kita dapat bisa kita gunakan dengan rumus Q sama dengan A dikali V dikali V dikali V dikali A. Nah, yang dimana Q adalah kapasitas elevator dan A itu luas penampangnya dan V adalah yang dipindahkan, K adalah faktor koreksi dari pertimbangan efisien elevatornya. Yang selanjutnya
Ada fungsi silo yang akan dijelaskan oleh Indah Zulsieratu. Kepada Indah, dipersilakan. Nah, ini saya akan menjelaskan materi tentang silo. Silo adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan bahan curah. Silo umumnya digunakan di bidang pertanian sebagai penyimpanan biji-bijian hasil pertanian dan pakan ternak. Di luar bidang pertanian, silo digunakan untuk menyimpan batu bara, semen, potongan kayu, dan serbuk gergaji. Ada 3 jenis silo yang banyak digunakan hingga saat ini, yaitu tipe menara, bunker, dan karung. Nah, di sini silo. Di sini ada fungsi, peran, dan contoh. Nah, silo berfungsi sebagai struktur penyimpanan vertikal atau horizontal yang untuk menyimpan dan melindungi material dari kondisi lingkungan seperti cuaca, kelembapan, dan konsentrasi. Adapun peran silo. Silo digunakan untuk penyimpanan jangka pendek atau panjang material seperti biji-bijian, tepung gula, semen. Nah, mereka membantu menjaga kualitas dan kuantitas material selama penyimpanan dan distribusi. Adapun contoh dari silo, contoh materialnya yang disimpan dalam silo meliputi gandum, padi, tepung terigu, semen pupuk, dan bahan baku industri lainnya. Masing-masing anggota buat adapun aplikasi silo. Silo memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai industri karena untuk menyimpan material dalam jumlah besar dan melindunginya lingkungan serta memfasilitasi pengisian dan pengosongan yang efisien. Ada beberapa contoh aplikasi umumnya dari silo. Contohnya tuh seperti industri pertanian, industri pangan, industri kimia, industri manufaktur, adapun industri energi, pertambangan, pulp dan kertas, minyak dan gas. Nah, adapun fungsi dan peran. Silo memiliki peran dan fungsi penting dalam berbagai industri, khususnya dalam penyimpanan material dan bahan. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran utama dari silo. Yang pertama tuh penyimpanan material, pengaturan persediaan, pengendalian kualitas, pengurangan kerugian, pengisian dan pengosongan yang efisien, penghematan ruangan, kontrol suhu, dan kelembapan penggunaan dalam proses produksi. Adapun tipe-tipe silo. Nah, berdasarkan bahan penyimpanan, tipe silo itu ada silo biji-bijian. Silo biji-bijian digunakan untuk penyimpanan biji-bijian seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan lainnya. Nah, adapun silo tepung, khusus untuk penyimpanan tepung terigu atau bahan makan lainnya. Adapun silo semen. Silo semen digunakan dalam industri kontraksi untuk penyimpanan semen. Silo pakan ternak digunakan dalam peternakan untuk menyimpan pakan ternak seperti jagung, gandum, dan pakan lainnya. Silo kimia untuk menyimpan bahan kimia seperti pupuk, bahan kimia pertanian, atau produk kimia industri. Nah, adapun prinsip kerja silo. Prinsip kerja silo itu yang pertama penyimpanan material. Material dimasukkan ke dalam silo melalui saluran pengisian yang sesuai. Adapun yang kedua penyimpanan statis. Material disimpan secara statis di dalam silo. Berat material di atas akan memberikan tekanan pada material di bawahnya. Nah, adapun yang ketiga tuh pengekstrakan material. Ketika material dibutuhkan, mekanisme pengekstrakan seperti cover, cover atau auger digunakan untuk mengambil material dalam bagian bawah silo. Adapun yang terakhir nih, kontrol aliran material. Aliran material dari silo dikendalikan agar sesuai dengan kebutuhan. Ini dapat menyangkut pengaturan katup atau pintu untuk mengatur laju aliran. Nah, adapun dasar pemilihan alat, jenis material yang disimpan, terus tuh dua kapasitas dan volume, terus tuh ada kelembapan dan kondisi lingkungan, ada temperatur, ketersediaan ruangan, dan yang terakhir metode pengisian dan pengosongan. Nah, adapun prinsip perancangan silo. Penentuan kapasitas silo, kapasitas silo harus mencangkup untuk menyimpan material dalam jangka waktu tertentu. Dapat dihitung dengan rumus kapasitas. Nah, ada
Adapun kontraksi dan material bangunan. Kontraksi silo harus bertahap. Beban material yang disimpan dan kondisi lingkungan yang mudah mempengaruhi keamanan dan kualitas penyimpanan. Pilihan material konstruksi yang sesuai seperti beton, baja, dan material lain yang tahan aus dan kuat. Nah, adapun jenis silo. Jenis silo tuh yang sesuai dengan jenis material yang akan disimpan. Berapa jenis silo umumnya meliputi silo datar, silo vertikal, silo 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 teleskopik dan lainnya. Jenis silo jenis silo yang dipilih akan mengaruhi cara material diisi dan dikosongkan. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya tadi. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baiklah, ini untuk referensinya dan ada untuk link YouTube untuk melihat cara kerja alat tersebut. Nah, terus untuk penutupannya dari lip aliran terus-menerus, ember dan silo adalah alat penting di industri. Mereka mengangkut dan menyimpan material. Pertimbangkan jenis materialnya, regulasi dan konsultasi ahli untuk kesuksesannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.